Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan penyembahan kita bagi Tuhan Yesus. Ajar perkasa
perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami menyembahmu Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yesus, benar Tuhan Yesus. Kami tidak mau takut lagi, kami tidak mau gentar lagi Tuhan Yesus, sebab kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang benar Tuhan, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kiranya hanya nama-Mu saja Tuhan yang boleh ditinggikan, boleh dimuliakan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau saja Tuhan yang Engkau saja Tuhan yang boleh disenangkan Tuhan Yesus melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Tuhan Yesus pada ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Yang siap boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, kita mau tinggikan namanya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar menaruh dasar pengharapan iman kita hanya pada Tuhan yang benar, maka kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu khawatir lagi, sebab kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan janjikan untuk Tuhan tepati. Mari kita angkat pujian kita mau siapkan hati kita kembali di hadapan Tuhan, kita mau akan dengarkan firman-Nya, kita mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang benar. Percaya Engkau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, Sebab ku tidak akan menyerah Tuhan. ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh,
menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjagai kami dari bahaya, Engkau yang menuntun kami dari berjalan bersama-Mu selalu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Bersyukur untuk pagi yang indah ini kami sudah memuji-muji Engkau. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan menyukakan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pagi ini lewat hamba-Mu, Engkau sampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu tempat ini. Masa-masa yang sulit Tuhan, sangat berat rasanya, tetapi kami merasa tuntunan-Mu Tuhan yang membuat kami tidak takut. Kami berani, kami bisa menjalankan semuanya Tuhan karena pertolongan-Mu. Anugerah-Mu limpah buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berfirman lewat hamba-Mu, terpujilah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, tema besar sama ya, pasti 3 bulan terakhir ini. Jangan takut ya. Jangan takut sebab Allah menyertai engkau. Pagi ini saya beri subtema Gusti nuntun lampah kula. Ya, Gusti nuntun lampah kula. Ya, nanti kalau Bapak Ibu lihat di belakang mobil saya itu yang Pajero itu ada tulisan Gusti nuntun lampah kula. Kalau saya yang lalu ya bulan Agustus saya sampaikan dalam bahasa Inggris ya, judulnya This too will pass. Kali ini saya dengan bahasa Jawa, Gusti nuntun lampah kula. Kalau bahasa Jawa, saudara, saya lebih pintar, lebih canggih ya, kadang-kadang dengan ibu-ibu itu aja pintar saya. Karena saya ini orang desa, waktu kecil ya nontonnya ketoprak, nonton wayang kulit ya, jadi semua saya bisa. Bapak Ibu yang terkasih, Gusti nuntun lampah kula. Ya, dalam situasi seperti saat ini siapa yang tidak takut ya? Banyak orang yang takut. Tidak hanya Bapak, Ibu-ibu, Bapak semua, tetapi termasuk saya. Termasuk saya. Kadang-kadang takut, gimana nanti kalau usahaku bangkrut? Gimana kalau usahaku nanti tidak bisa gaji karyawan? Bagaimana nanti kalau pelanggan banyak yang keluar? Itu yang saya alami. Yang lalu saudara yang terkasih, mungkin kalau Bapak Ibu banyak yang sampai kekurangan waktu di rumah terus ya. Kalau saya ini enggak ya, tiap hari masih ngantor. Masih ngantor, masih kunjungan ke pelanggan, masih macam-macam. Tetapi puji Tuhan ya, karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan Tuhan itulah yang membuat saya bisa seperti saat ini. Tuhan pelihara, kadang-kadang takut ya, wah nanti enggak bisa gaji karyawan, semua baik, semua baik. Ya, ketakutan-ketakutan itu wajar-wajar aja, tetapi pagi ini firman Tuhan katakan jangan takut. Gusti nuntun lampah panjenengan sedaya. Nggih. Amin nggih. Pokoknya tenang aja ya, karena bersama Tuhan. Gusti nuntun lampah kula ini awalnya saudara yang terkasih, saya pernah menghadapi masalah yang sangat besar. Ya, sangat besar karena kesalahan kantor sehingga merugikan pelanggan saya. Saya dimasukkan ke ruangan, mau dipukulin, mau diapakan gitu ya.
Sampai saya di rumah itu sampai tidak bisa tidur, sampai ketakutan seperti itu. Saya berangkat ke kantor, saudara, naik mobil, berhenti di lampu Bangjo itu ya. Ternyata di depan mobil saya ada tulisan di mobil di depan saya, Gusti nonton lampah kula. Itu yang tidak pernah saya lupakan. Masalah rasanya bertubi-tubi ya, karena memang saya ini konsultan pajak, memang orang pakai saya karena bermasalah ya. Sehingga ya pergumulan saya ini ya sudah masalah ini selesai, masalah berikutnya ada, dan seterusnya seperti itu. Tapi setelah saya membaca di mobil itu, saya sekarang merasa apapun masalahku, Tuhan menuntun langkah saya. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa 3 hal ya. Pagi ini saya ingin sampaikan 3 hal ya, bahwa Tuhan itu menuntun langkah saya. Menuntun langkah saya ada 3 hal. Yang pertama, pada saat saya menghadapi masalah yang super berat ya, super berat. Tuhan tidak hanya menuntun saudara, tetapi Dia menggendong saudara. Ingat ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, sudah ya rasanya takut corona, takut bangkrut, takut utang bertambah, takut tidak bisa membiayai anak sekolah dan sebagainya. Pada saat-saat ya masalah yang bertubi-tubi itu ya, menumpuk jadi siji itu ya, Tuhan katakan, aku tidak hanya menuntun kamu, tetapi aku akan menggendong kamu, aku akan memikul kamu. Pak Erta tolong bacakan Yesaya 46 ayat 4, Pak. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, itu janji Tuhan. Ya, Tuhan katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara yang terkasih, ada satu ilustrasi yang bisa mempertegas firman Tuhan ini. Ada seorang musafir yang berjalan bersama Tuhan Yesus, ya, digandeng lewat jalan yang cukup sulit gitu. Terus akhirnya si musafir tadi menengok ke belakang. Ada 4 telapak kaki. Ya, si musafir tadi tanya kepada Tuhan, Tuhan kok 4 itu telapak kakinya siapa? Tuhan jelaskan bahwa 2 telapak kakiku, 2 telapak kaki kamu. Saudara yang terkasih, akhirnya berjalan di jalan yang lebih sulit ya, di perbukitan ya, rasanya mungkin pas sudah agak gelap ya, kiri kanan ada jurang dan sebagainya. Si musafir tadi kaget sekali karena begitu dia melihat ke belakang ternyata ada dua telapak kaki saja. Musafir tadi komplain ya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa gitu? Kenapa pada jalan yang biasa-biasa Engkau menuntun aku, tetapi pada jalan yang sangat sulit Engkau meninggalkan aku? Tuhan katakan, 2 kaki itu adalah kakiku. Engkau aku gendong. Musafir itu digendong Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, betapa ya luar biasa Tuhan ya. Jadi Tuhan tahu ya kemampuan kita itu kayak apa. Ya, gampang putus asa, gampang nyerah. Ya seperti itu ya, banyak orang kan seperti itu, termasuk yang ngomong ini juga. Ya, kalau sudah gitu ya, saya ini konsultan pajak sudah 28 tahun, tetapi mentalnya kadang-kadang masih konsultan pajak kayak baru gitu.
pelanggan diperiksa, kayaknya ada temuan macam-macam gitu aja sudah tidak bisa tidur saya. Tidak merasakan bahwa sudah 28 tahun aku tuntun engkau, aku tolong engkau, masalah apapun aku selesaikan. Tetapi ya masih seperti itu. Tapi tambah hari, tambah tahun, tambah tua gini ya, Tuhan beri keteguhan ya, apapun ya, aku akan tolong engkau. Ya seperti tadi seorang musafir tadi kan seringnya gitu, Tuhan kenapa engkau biarkan aku sendiri? Ya Tuhan katakan, itu karena aku tahu ya, engkau itu seberapa kemampuanmu ya, aku gendong engkau. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini juga ingin saya sampaikan, ya percayalah itu. Ya bahwa Tuhan itu, ya kalau kita tahu ya, kalau Tuhan tahu bahwa oh supri ini ora iso iki, pokoknya ora iso, Tuhan akan turun tangan. Angkat tangan aja, aku tak angkat tangan aja. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama tadi ya, tolong diingat ya di rumah, nanti dia catat aja 46 ayat 4 ya, Yesaya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekarang menghadapi masalah yang seperti yang saya gambarkan tadi ya, wah tabunganku kok entek ya, tabunganku kok berkurang, ini nambah utang, ini. Ini kadang nyerah aja, Tuhan akan turun tangan. Tetapi enggak terus seenak-enak dewe gitu, enggak ya, mesti semangat, mesti bekerja, mesti apa. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama itu ya, yang pertama adalah pada saat-saat yang sangat sulit, sudah ya rasanya sudah enggak sanggup gitu ya, karena jalan seperti tadi ya, ada jurang, ada apa, gelap dan lain-lain. Tuhan tidak hanya menuntun engkau, tetapi Tuhan menggendong engkau. Yang kedua, saudara yang terkasih, yang kedua adalah Gusti yang nuntun lampah jenengan sedaya niku Gusti ingkang Maha Kuwasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Ya ingat ya bahwa Tuhan yang menuntun langkah kita adalah Tuhan yang maha segalanya, maha bisa, maha segalanya. Ada satu ayat yang luar biasa, saya waktu dengar firman Tuhan di renungan pagi di Kristoperos, ternyata ada ayat itu ya, saya tidak pernah baca itu. Yesaya 40 ayat 12. Mas Sarda baca. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Amin. Bapak Ibu yang terkasih, waktu saya dengarkan firman Tuhan, seorang hamba Tuhan di doa pagi Kristoperos, dia membacakan ayat itu. Ya, demikian firman Tuhan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Bapak Ibu yang terkasih, dengan lekuk tangan Tuhan Allah ya bisa mengukur ya air, dan tadi ya seperti tadi gunung-gunung ditimbang dengan dacing ya, dengan neraca seperti itu. Itu menunjukkan bahwa maha kuasanya Allah, yang jadi tidak ada apapun ya yang tidak bisa Tuhan lakukan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Itu saudara harus ingat ya, bahwa tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Saya, saudara yang terkasih, bisnis saya ini juga
rentan bangkrut ya, karena kalau Bapak Ibu dengar kan gitu ya, jasa traveling bangkrut ya, jasa rumah makan bangkrut, dan semua rumah makan banyak yang tutup ya. Jadi jasa itu kan gitu, saya melayani banyak perusahaan. Ada hotel, dia katakan, Pak Supri saya tidak bisa bayar fee Bapak. Ada eksportir, Pak Pri ini di Perancis lockdown, saya tidak bisa ekspor. Usaha saya sudah 28 tahun ya, seperti usaha saya tadi, saya harus berhenti total. Ya, jadi banyak, ada 3, 5, 10 keluar ya, karena kesulitan keuangan. Ya, pada posisi seperti itu saya mesti kan khawatir ya, jangan-jangan nanti aku tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tetapi saudara ingat ya, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan tidak sanggup ya, Tuhan itu sanggup ya. Oh, usahamu Supri, wis ora padha liyane, usahamu tetap baik. Itu Tuhan bisa lakukan. Dan itu saya alami, saudara yang terkasih. Ya, saya dengan karyawan yang banyak, saya tidak mengurangi karyawan. Saya tidak mengurangi, misalnya ada THR, sudah jangan naik, jangan tak kasih ya karena baru kesulitan. Enggak. Saudara yang terkasih, saya pengennya ya, kalau yang sudah pernah saya berikan, jangan dikurangi. Kalau harus kurang, saya yang kurang. Bapak Ibu yang terkasih, betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa hebatnya Tuhan kita. Ya, intinya saya bersyukur karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu kalau tahu masa lalu saya ini apa ya, gombal ya, tidak bisa apa-apa, gombal yang lecak-letak itu. Tapi Tuhan angkat. Tuhan bisa menjadikan saya seperti sekarang ini. Ya, pengusaha yang banyak orang katakan, Pak Pri kamu berhasil, kamu sukses. Ya, puji Tuhan. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan bisa melakukan itu. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua tadi ya, yang pertama ingat ya bahwa yang pertama adalah kalau menghadapi masa yang sangat-sangat sulit, Tuhan tidak hanya menuntun tetapi menggendong kamu. Yang kedua, Tuhan yang menuntun kita ini adalah Tuhan yang luar biasa, yang maha bisa, yang maha segalanya. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, Allah yang menuntun kita ini adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudara jangan merasakan, aku ditinggal Tuhan. Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Pak Erta tolong bacakan Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini firman Tuhan ya, bukan kata-kata saya. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan yang lain Pak Erta, Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ini janji Tuhan. Ya, jangan gampang merasa Tuhan engkau meninggalkan aku. Engkau meninggalkan aku, engkau tidak peduli aku. Masa yang sangat sulit ini Tuhan, engkau tinggalkan aku. Jangan seperti itu. Ya, firman Tuhan katakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saya pernah baca itu ada satu kisah yang sangat indah, sangat mengharukan. Mungkin saya share di sini ya, bahwa itu membuktikan bahwa orang seperti itu pun bisa kadang-kadang lupa ya. Anak kadang-kadang
minggat ya dari orang tua. Orang tua kadang-kadang juga lupa ya, seperti firman Tuhan dikatakan, seorang ibu yang mengasihi anaknya kadang-kadang bisa melupakan, bisa dilepas seperti itu. Tetapi Tuhan katakan sekali-kali aku tidak. Ada satu cerita yang indah yang saya share pagi ini. Ada seorang pria miskin ya, termasuk sangat miskin ya, hidup dengan istrinya. Satu sore, saudara yang terkasih, istrinya berkata begini ke suaminya, suami, saya tolong ya dibelikan sisir ya, sisir rambut, karena rambutku yang panjang ini bisa biar nanti anggun, bisa cantik, tambah cantik. Si suami berkata, maaf istriku, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu, aku tidak punya uang. Sambil dia menenteng jam ya, jam tangan yang tidak ada talinya, dia katakan, ini lihat, jam tangan yang tidak ada talinya aja saya mau beli tali supaya bisa pakai jam, tidak bisa. Ya dengan perasaan ya, mungkin istrinya karena istri yang baik, dia katakan, oh ya tidak apa-apa, dengan senyuman, tetap bersenyum. Keesokan harinya, saudara yang terkasih, suami ini bekerja, ya terus pulang kerja cepat-cepat ke pasar. Dia jual jamnya ya, jamnya yang tidak ada talinya dijual. Terus dia jual dengan harga yang sangat murah, segera dia beli sisir untuk istrinya. Ya akhirnya dibawa pulang dengan membawa sisir yang diminta istrinya, dia bawa dengan senang hati ya, karena menyukakan istri itu kan senang ya, bisa membuat istri senang itu kan sukacita. Waktu dia sampai rumah, dia melihat istrinya ternyata rambutnya sudah dipotong pendek sekali. Dan istrinya juga dia nenteng ini tali jam tangan. Suami ya, jadi terus akhirnya pada pandang-pandangan ya, aku bawa sisir, kamu bawa tali jam tangan. Akhirnya suami istri berpelukan ya, dengan nangis mengeluarkan air mata. Ya sampai seperti itu ya. Jadi kisah ini membekas di hati saya ya, wah kok luar biasa ya, kasih sayang seorang istri suami. Saya hanya gambarkan bahwa seperti itu pun banyak ya, banyak perceraian, banyak pisah, banyak macam-macam. Tapi pagi ini saya ingin sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya firman Tuhan katakan bahwa ibumu, bapakmu meninggalkan engkau, tapi sekali-kali aku tidak. Ibumu, bapakmu meninggalkan aku, tetapi aku menyambut engkau ya. Di Mazmur 27 ayat 10 nanti dibaca di rumah. Bapak Ibu yang terkasih, ya biarlah nanti kita pulang, sudah ya jangan takut. Tuhan nuntun lambah jenengan. Tuhan menuntun langkah saya. Tuhan menuntun, menolong. Kalau saya menghadapi masalah yang super berat, Tuhan menggendong saya. Tuhan memikul saya. Bapak Ibu yang terkasih, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita puji Dia, kita muliakan Tuhan. Karena Tuhan segalanya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan pujikan Pelangi Kasih. Jadi syairnya pada intinya, habis hujan tampak pelangi. Ya masalah-masalah yang sekarang ya kita hadapi sulit ya, pelangi Tuhan akan muncul dalam hidup kita. Amin. Hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat,
kenal. Api hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, langit kasih Tuhan. Api hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, langit kasih Tuhan. Di balik duka menanti, langit kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pimpinanmu Tuhan, sehingga kebaktian boleh berjalan baik. Hamba-Mu juga bisa menyampaikan apa yang harus kami sampaikan Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu, karena anugerah-Mu. Biarlah jemaat-Mu Tuhan yang datang dengan masalah, pulang dengan sukacita yang besar. Apapun persoalan yang dihadapi Tuhan, Engkau sanggup. Engkau bisa Tuhan, Engkau tidak ada yang tidak bisa buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, kami semua berkati dan kami pulang dengan sukacita yang dari Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita akan menyimak beberapa pengumuman. Firman Tuhan Minggu 29 November 2020 akan disampaikan oleh Bapak Didik Cahyo Kartiko. Setelah ibadah selesai diharapkan tinggal terlebih dahulu Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama Bapak Handi, kemudian Bapak Yonatan, Ibu Mika, Ibu Linda, Ibu Trifosa, Saudari Tias, Saudari Vera, Saudari Lina, Saudari Fani, Saudara Kefas, Saudara Stephen, Saudara Genat, Saudara Vivi. Kebaktian PRBI Sabtu tanggal 28 November 2020 akan diadakan di gedung gereja pada pukul 6:30 malam. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Amplop persembahan Natal 2020 dan penyambutan tahun 2021 bisa diambil di rak display atau hubungi petugas. Persembahan juga bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Ya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri sekali lagi. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau memastikan kami lewat firman-Mu. Engkaulah Allah yang menuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga dalam perjalanan hidup kami tidak akan khawatir lagi. Bahkan sampai putih rambut kami Tuhan, Engkaulah Allah yang menggendong kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk hidup dalam ketakutan. Sebab Allah yang kami sembah di dalam Yesus adalah Allah yang luar biasa. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sumber dari segala kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Supri yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kami pagi ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi sebagai konsultan yang tidak
ringan Tuhan, tetapi Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberikan jalan, sebab bagimu selalu ada jalan, bagimu Tuhan ada kekuatan senantiasa. Yang datang pagi ini dalam kelemahan diberi kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang lemah Tuhan Engkau akan berikan kekuatan, buka jalan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar. Kami terus berdoa bersyafaat, tidak ada jemaat yang terpapar virus corona, sebab penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Bahkan tetangga-tetangga di kanan kiri kami terus bawa doa, tidak ada yang terpapar virus corona, sebab Allah yang kami sembah ini lebih besar dari setiap masalah yang ada. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di atas bumi Nusantara, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Berkati pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dengan segala jajarannya. Engkau terus Tuhan menyertai NKRI, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di atas Golgota, dan penyertaannya lewat Roh yang Kudus terus menyertai engkau dan memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai dan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.